Okay, boys, here we go. Halo guys, ada yang baru nih buat kalian. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Oh My Grand. Film ini dirilis pada tanggal 18 September 2020. Daripada Mimin banyak cakap, yuk mari kita menyimak. Di awal film, kisah akan berfokus pada seorang nenek yang bernama Oh Moon Hee. Ini orangnya. Ia hidup di sebuah desa dengan anak laki-lakinya yang bernama Wang Duon. Kita panggil Duon aja. Dan ada lagi cicitnya yang bernama Bumi. Nenek ini dulu mudanya adalah seorang pegulat yang mana ia pernah meraih kejuaraan gulat putri untuk yang pertama kalinya. Namun saat ini diketahui sang nenek menderita penyakit demensia, di mana demensia adalah penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Perlu diketahui, demensia berbeda dengan pikun. Pikun adalah perubahan kemampuan berpikir dan mengingat yang biasa dialami seiring pertambahan usia. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi daya ingat, namun tidak signifikan dan tidak menyebabkan seseorang bergantung pada orang lain. Sementara demensia berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Hal itu dibuktikan ketika keponakannya yang bernama Yongmi datang dan melihat bibinya telah mencukur peliharaannya yang bernama Angja. Bahkan juga mencukur rambut cucunya yang saat itu sedang tertidur. Di sisi lain, kita diperlihatkan anak si nenek tadi, yaitu Duwon. Ia selalu menghabiskan waktu malamnya untuk party di sebuah klub malam, sehingga ia juga sering terlambat saat masuk kerja. Diketahui Duon bekerja di perusahaan asuransi kendaraan, dan tak lama kemudian seorang customer menghubunginya. Saat itu Duon pun kesal dengan customer tersebut, karena si customer ngeyel ingin mengklaim kerusakan mobilnya yang hanya 3% saja. Sementara perusahaan akan mengklaim kendaraan tersebut apabila kerusakan itu mencapai 80%. Kemudian Duon pun mendatanginya untuk memberitahu seperti apakah kerusakan 80% itu. Lalu tiba-tiba putrinya datang untuk memberitahu bahwa si nenek ingin bunuh diri. Namun karena penyakit yang diderita si nenek membuat mereka tidak mengambil pusing hal tersebut. Duon saat itu malah mencandai ibunya. Dan beberapa saat kemudian si nenek terpeleset dari pohon, membuat Duon sempat panik setelah apa yang terjadi pada ibunya. Pada malamnya, Duon berjanji kepada Bumi akan membelikan jam tangan kesukaannya, karena Bumi telah membantunya untuk mengidentifikasi jenis mobil pada CCTV yang saat itu sedang dikerjakannya. Kemudian, beberapa jam kemudian setelah semuanya tidur, Duon pun bergerilya untuk pergi ke sebuah hiburan malam. Namun ternyata si nenek dan Bumi hanya berpura-pura tidur. Kemudian mengajak cucunya membeli makgeolli atau minuman tradisional beralkohol. Ya semacam arak lah. Terlihat Duon sangat menikmati malamnya. Dan di saat ia sedang merayu wanita malam, tiba-tiba seseorang menelponnya menggunakan nomor putrinya, mengatakan bahwa putrinya baru saja kecelakaan. Karena tak percaya, Duon pun menutup ponselnya. Lalu tak lama kemudian, orang tersebut menelponnya kembali. Dan alangkah terkejutnya Duon ketika ia melihat putrinya terbaring di rumah sakit bersimpah darah. Dokter mengatakan bahwa selain kecelakaan parah, Bumi juga mengalami serangan jantung sehingga putrinya akan mengalami koma untuk beberapa waktu. Kemudian datang seorang polisi bernama Chelsea, yang mana ia adalah teman Duon, yang mengatakan bahwa Bumi mengalami tabrak lari, dan Yongmin mengatakan satu-satunya saksi pada saat itu ialah sang nenek. Akan tetapi, kecelakaan tersebut membuat penyakit nenek kambuh, sehingga membuat Duon menjadi geram akan hilangnya ingatan ibunya tersebut. Saat di luar, Yongmi pun menyalahkan Duon karena ia pergi pada malam itu. Namun Duon tidak terima lalu menyalahkan ibunya sendiri dengan mengatakan bahwa ibunya selalu membuat masalah, di mana selain membuat anaknya kecelakaan, ibunya juga adalah penyebab istrinya pergi. Dan malam itu, si nenek memandang jam dinding lalu mengatakan 11.55. Padahal itu jam 12.10. Di sisi lain, Chelsea berada di tempat kejadian dan memeriksa semua CCTV yang berada di sekitar guna mencari saksi kejadian tersebut.
Saat merokok, Duwon kembali dihampiri Yongmi dan mengatakan bahwa Angja juga merupakan saksi kejadian. Saat itu, Angja terus mengejar mobil ambulan yang membawa Bumi, kemudian terus menggonggong ketika telah tiba di rumah sakit. Hal itu membuat Duwon merasa menyesal pada dirinya dan menganggap dirinya tidak lebih baik dari seekor anjing. Tiba-tiba si nenek mengatakan sesuatu dan membuat suster tersebut terkejut. Kemudian dari hasil penyelidikannya, Cheol-sik mengatakan kepada Duwon bahwa pada malam itu hanya ada satu mobil yang melintas. Lalu Cheol-sik mendatangi rumah pengendara tersebut, namun tak mendapatkan informasi apapun. Ia juga mengatakan bahwa sulit memecahkan kasus ini dikarenakan selain tidak ada bukti dan juga saksi pada kejadian tersebut, ditambah lagi pada saat ini sedang diadakan pemilihan umum, membuat Cheol-sik sulit membagi waktunya untuk menyelidiki kasus tersebut. Saat kembali ke rumah sakit, Duwon kembali dibuat pusing karena ibunya hilang tanpa seseorang pun yang tahu kemana beliau pergi. Dan tak lama kemudian, Cheol-sik menghubungi Duwon lalu mengatakan bahwa ibunya sedang berbuat onar di kantor polisi. Setibanya di sana, Duwon mengamuk ketika melihat tangan ibunya diborgol. Sebelum pergi, Cheol-sik memberikan sebuah flash disk kepada Duwon, yang mana flash disk tersebut berisikan rekaman CCTV yang ia dapatkan ketika Bumi kecelakaan. Dan setelah itu, Duwon pun tak mampu menahan tangisnya setelah melihat saat putrinya tertabrak. Tak lama kemudian, tiba-tiba Bumi siuman, kemudian ia melihat laptop ayahnya dan dengan terpatah-patah ia menyebutkan jenis mobil yang telah menabraknya. Mendengar hal ini, Duwon pun mengabari Cheol-sik bahwa putrinya telah siuman dan sempat memberikan informasi tentang jenis mobil yang telah menabraknya. Namun Duwon menyadari bahwa tanpa nomor plat mobil, mereka akan tetap kesulitan menemukan pelakunya. Kemudian di tempat yang sama, Duwon melihat jam tangan yang selama ini diinginkan putrinya. Setelah membeli, ia pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui putrinya. Tetapi sesampainya di rumah sakit, ia melihat anaknya kembali mengalami masa kritis yang mana diketahui dari Yongmi. Ibunya berteriak kebakaran kemudian mematikan alat yang ada di rumah sakit tersebut. Dan hal itu tentu saja membuat Duwon semakin kesal terhadap ibunya sendiri. Bahkan ia berniat akan mengusir sang ibu dan tidak menganggapnya sebagai ibunya. Si nenek menangis dan seketika mengingat tentang masa lalunya ketika Duwon masih kecil, di mana Duwon mendapatkan sebutan Polly. Dulu si nenek memetik buah ceri untuk Duwon, yang dipercayainya dapat mengurangi rasa sakitnya. Hal itu sama persis yang dilakukannya saat ini untuk Bumi. Dan Shin pun berpindah, di mana kala itu Duwon adalah bocah polidaktil atau kelainan jari tangannya yang berlebih. Oleh sebab itu ayahnya merasa malu mempunyai anak polidaktil dan mengajaknya ke sebuah gudang untuk memotong salah satu jarinya. Dan saat itu tiba-tiba Bumi menangis karena ia mendengar hal tersebut. Yongmi mengatakan bahwa Bumi menginginkan Duwon memaafkan neneknya. Karena pada dasarnya ia mengetahui bibinya menyadari dan menyesal ketika ia sadar. Bisa diambil kesimpulan meskipun saat ini si nenek menderita demensia, namun terkadang ia tersadar dan mengingat segala hal yang ia lalui. Dan tiba-tiba si nenek mengatakan belakangnya lebar. Dan Duwon pun menemukan sebuah fakta ketika ia melihat televisi di mana sang ibu ternyata menyebutkan bentuk mobil yang telah menabrak cucunya. Oleh sebab itu, Duwon menghubungi atasannya dan memutuskan cuti untuk memecahkan kasus tersebut bersama ibunya. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanannya untuk pergi ke suatu tempat yang mungkin bisa membantu mereka menemukan si pelaku yang tak bertanggung jawab itu. Di sebuah bengkel cadang, Duwon berusaha mengulik informasi terkait mobil Santa FM yang mengganti suku cadang di bengkel tersebut. Sementara si nenek mendorong troli yang berisi dokumen yang akan dibawa. Namun tanpa disadarinya, sebuah truk hampir menabraknya dan disinilah ia tiba-tiba perlahan mengingat kejadian yang menimpa cucunya. Dan akhirnya Duwon menemukan 2 digit nomor yang diduga itu adalah nomor plat mobil si tersangka. Ia pun langsung menemui Cheol-sik untuk menyuruhnya menelusuri nomor tersebut. Namun sangat disayangkan, komputernya tiba-tiba macet saat akan diproses. Ketika malam, si nenek mencoba mengingat kembali apa yang telah dilihatnya di malam kejadian. Dan tak diduga, ia mengambil sesuatu di dekat kandang anjing, di mana itu adalah potongan bemper depan mobil tersangka.
Keesokannya, Duwon pergi ke kantornya untuk melanjutkan pencariannya melalui data mobil yang didapatnya dari bengkel kemarin. Ketika itu, atasannya menangis melihat Duwon kembali karena ternyata perusahaan tersebut tidak berjalan semestinya tanpa kehadiran Duwon. Dan karena terlalu banyak file yang harus diperiksanya, Duwon pun bekerja hingga larut. Di tengah kesibukannya, Duwon tidak lupa memeriksakan ibunya ke dokter, di mana saat itu dokter mengatakan bahwa kondisi ibunya saat ini malah makin memburuk. Oleh sebab itu, dokter menyuruhnya untuk meminumkan obatnya secara teratur. Selain itu, dokter juga memberikan sebuah alamat spesialis hipnosis atau hipnoterapi. Sesampainya di kantor, ia melihat berkasnya telah selesai diperiksa. Ternyata atasannya memerintahkan anak buahnya untuk membantu Duwon. Dan beberapa jam kemudian, Duwon menyadari bahwa si tersangka tidak mungkin mengklaim kerusakan pada mobilnya. Beberapa jam kemudian, Duwon bersama ibunya beralih pergi ke sebuah tempat pembuangan atau rongsokan. Dan seketika itu, Duwon tertuju pada bulu hitam di sela-sela tumpukan, yang mungkin disangkanya mirip dengan bulu angja. Namun apa yang terjadi? Ternyata itu adalah celengan. Maksud saya celeng. Dan setelah itu, tentu saja mereka berada di keadaan yang tidak baik. Waktu berlalu, pagi pun tiba. Terlihat Duwon berpikir bahwa ibunya lah satu-satunya kunci jawaban. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi spesialis hipnosis yang ia dapat dari dokter kemarin, guna mempercepat penyembuhan ingatan sang ibu. Namun usaha itu lagi-lagi gagal dikarenakan antrian tersebut terlalu panjang, bahkan sampai tahun depan. Oleh sebab itu, Duwon mempunyai inisiatif untuk melakukan hipnosis sendiri kepada ibunya. Tak lama kemudian, sang nenek mengingat masa lalu di mana sebenarnya dialah yang memotong jari Duwon. Dan bisa diambil kesimpulan, si ibu merasa kasihan kepada Duwon karena selalu disebut anak yang cacat di kala itu. Setelah itu, ia merasa mendengar panggilan untuk menuju ke sebuah tempat dan tiba-tiba si nenek kembali pada ingatannya di mana ia mengingat kemana arah si pelaku itu pergi. Kemudian mereka pun pergi dari tempat ke tempat menyusuri daerah yang dicurigainya. Di tengah perjalanan, Duwon memutar video di mobilnya, yang mana video tersebut mengingatkan dirinya ketika keluarganya masih lengkap. Singkat cerita, karena mobilnya terus berjalan, akibatnya mobil Duwon mendadak macet dan mau tak mau ia harus memperbaikinya terlebih dahulu di sebuah bengkel. Ketika itu, ia melihat sebuah bumper yang ternyata potongan bumper yang dibawanya adalah bagian bumper yang dilihatnya. Sementara si nenek mencoret-coret papan tulis dan kembali ia menuliskan angka 1155. Dan Duwon menemukan sebuah fakta bahwa angka yang diucapkan ibunya selama ini bukanlah jam kejadian, melainkan nomor plat mobil si pelaku. Akhirnya terkuak informasi si pelaku, di mana pelaku tersebut diduga adalah seorang perempuan. Dan setibanya di sana, ia melihat mobil yang menabrak putrinya, sama persis dengan informasi yang didapatnya. Awalnya Duwon akan memasuki rumah tersebut. Namun, ia mengurungkan niatnya kemudian memberitahu Cheol-sik bahwa pelaku tersebut bernama Han Jae-suk. Di perjalanan ke kantor polisi, tiba-tiba Cheol-sik menghubunginya dan mengatakan bahwa si pelaku telah menyerahkan diri. Setelah sampai di rumah sakit, Duwon mengingat wanita itu adalah orang yang meminjamkannya korek di saat ia akan merokok di kala itu. Dan tiba-tiba nenek mengatakan bahwa bukan wanita ini pelakunya, namun tidak ada yang mempercayainya. Dan tak lama kemudian, diketahui dari sebuah media televisi, wanita itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Waktu berlalu, pagi pun tiba. Duwon saat itu memulai kembali aktivitasnya bekerja. Dan disinilah ia menerima sebuah kejanggalan dari dokumen yang diberikan kepadanya dari tempat kerja wanita tersebut. Dan ternyata Han Jae-suk tidak sendiri pada malam kejadian tersebut, melainkan bersama kekasihnya yang bernama Cheol-sik, yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sementara si nenek sedang tersadar akan ingatannya. Lalu saat ini ia mencari Cheol-sik, dan setelah bertemu nenek mengatakan bahwa Cheol-sik lah pelakunya. Dan benar saja, Shin pun kembali pada saat kejadian dan memperlihatkan bahwa Cheol-sik malam itu sedang bersama Han Jae-suk, dan Cheol-sik adalah pengemudinya. Saat itu, Duwon menemukan mainan ibunya.
Tak lama kemudian ia menerima sinyal GPS dari jam tangan milik Bumi yang tidak berada di rumah sakit. Dari situlah Duwon menyadari bahwa ibunya dalam keadaan bahaya. Singkat cerita, Duwon pun bertemu Cheol-sik di jalan. Kemudian terjadi dorong-mendorong antara mobil mereka hingga akhirnya mobil Duwonlah yang terbalik. Saat Cheol-sik akan mengakhiri hidup Duwon, tiba-tiba si nenek datang menggunakan traktor menyelamatkannya. Mantan pegulat itu mengangkat Cheol-sik lalu melemparnya. Lalu disusul Anjay yang juga membantu Duwon, membuat Cheol-sik tidak mampu berkutik lagi. Setelah polisi datang, sang ibu pun meminta maaf kepada anaknya setelah apa yang telah terjadi kepada Duwon. Singkat cerita, ketika Bumi telah kembali dari rumah sakit, si nenek tetap pada pendiriannya untuk bunuh diri karena ia merasa bahwa hidupnya selalu membuat masalah. Beruntung Duwon mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa mengklaim asuransi kematian kalau si ibu mati dengan cara bunuh diri. Setelah beberapa menit kemudian, si nenek pun membatalkan niatnya dan menerima kenyataan bahwa dirinya tidak akan bisa bunuh diri. Dan film pun tamat.